Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah beroperasi sejak 1 Desember tahun 2019, maka LRT Jakarta fase 1 akan dilanjutkan dengan fase 1B menuju ke arah Manggarai dan ditandai pada hari ini dengan adanya groundbreaking yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan serta Pak PJ Gubernur di kawasan Velodrome Jalan Pemuda. Sehingga nantinya LRT Jakarta akan membentang sepanjang 12,2 km dari arah Pegangsaan 2 Kelapa Gading sampai ke arah Manggarai melalui 11 stasiun. Persis di depan kita di sini sudah ada satu alat berat yang disiapkan, yaitu rotary drilling rig ya. Jadi ini berfungsi untuk melakukan pengeboran dari proses awal dimulainya konstruksi layang LRT Jakarta yang akan melewati area perempatan di sekitar Arion, menyeberang ke arah kanan, masuk ke Jalan Pemuda, dan terus menuju ke arah Pramuka, serta sampai ke Manggarai. Baik, tadi sudah ada peta atau jalur yang akan dilewati, namun kita akan bahas sedikit nanti pada saat di atas. Ini adalah akses bridge ataupun anak tangga menuju ke stasiun Velodrome. Dan stasiun ini merupakan stasiun paling akhir saat ini untuk fase 1 yang sudah beroperasional sejak dari tahun 2019. Fase 1 sendiri panjangnya adalah 5,8 km dengan 6 stasiun, yaitu Velodrome yang sedang kita naiki anak tangganya. Kemudian ke arah utara itu adalah Equestrian yang berada di sekitar Superindo, lalu ke arah perempatan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan ada stasiun Pulau Mas. Setelahnya masuk ke Jalan Boulevard Kelapa Gading ada Boulevard Selatan dan juga Boulevard Utara, serta paling akhir adalah stasiun Pegangsaan 2 di mana juga ada depo. Baik, di bagian bawah di dalam area stadion Velodrome ya, area yang ada di pinggir sini terdapat kursi-kursi dan juga tenda yang tadi pagi dipergunakan oleh Pak Menteri Perhubungan bersama Pak PJ dan juga dari pejabat pemerintahan untuk peresmian dimulainya konstruksi, yaitu groundbreaking LRT Jakarta fase 1B. Baik, kita akan lihat di sini jalurnya lebih lengkap ya. Nah, yang warna merah yang fase 1 ini yang Velodrome, Equestrian, Pulau Mas, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pegangsaan 2 sudah berjalan dan sudah beroperasional. Ini masuk fase 1, kemudian panjangnya 5,8 km dengan 6 stasiun, status operating berarti sedang beroperasi ya. Kemudian ini adalah yang fase 1B dari arah Velodrome, Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan sampai di Manggarai. Kalau kita lihat memang tidak masuk ke stasiun Manggarai. Ini fase 1B. Kemudian ini ada fase 1C, ini yang juga ditunggu oleh sahabat-sahabat On Road Indonesia dan mungkin masyarakat masih dalam tahap propose ya, yaitu panjangnya 1,9 km dari Manggarai sampai ke Duku Atas, karena nantinya di Duku Atas akan bertemu dengan stasiun LRT Jabodebek dan juga stasiun KRL, ada JPM-nya di sana, MRT serta kereta bandara. Tentunya akan sangat terintegrasi dengan adanya berbagai moda transportasi di area tersebut plus BRT ya. Kemudian di sini ada diteruskan ke arah Tanah Abang, lalu Slipi, Tomang, Grogol, memutar ya nantinya ke arah Tangerang, lalu kembali ke arah kota ya, Kemayoran, ketemu dengan JIS. Nah, ini tadinya jalur JIS sempat akan dibuat ya pada waktu itu, namun mungkin belum terjadi. Mudah-mudahan nanti semuanya menjadi sebuah loop dari LRT Jakarta sehingga menjadikan banyak pilihan moda transportasi bagi masyarakat yang ingin mobilitas. Satu lagi yang kita lihat tadi ke arah Halim ya, stasiun Halim. Baik, kita akan pindah ke sisi sebelahnya. Di sini terdapat informasi tentang Jakarta LRT Construction fase 1B. Jadi berisi nilai kontrak ya kurang lebih 4,1 triliunan lebih. Kemudian lingkup pekerjaan kontraktornya ada dari Waskita, Nindya, dan LRS. Ini KSO kerjasama operasi. Secara summary dari pekerjaan itu adalah persiapan yang pertama, kemudian ada pekerjaan sipilnya, lalu ada pekerjaan stasiun, lalu berikutnya ada pekerjaan trek serta pekerjaan sistem kereta api.
Tracknya di sini menggunakan slab track, jadi beton, kemudian rail and fastening turnout serta point machine. Nah, ini kita kurang mengerti ya. Bagi sahabat-sahabat owner Indonesia, silakan berbagi informasi. Untuk pekerjaan sistem lebih detailnya itu termasuk pengsignalan ataupun signaling, communication, electrical, update fase 1A yang saat ini kemudian diintegrasi dengan 1A dan 1B. Berarti yang sudah berjalan dengan yang sedang dibangun. Baik, kita akan coba masuk ke dalam area stasiun, kemudian ke arah peron. Di sini peronnya langsung berada satu lantai dengan gate ya. Jadi pada saat kita masuk langsung akan ketemu dengan peron dan keretanya juga sudah ada di sana. Ini rangkaian kereta LRT Jabodebek buatan Korea Selatan, yaitu Hyundai Rotem ya. Di sini terdapat 2 gerbong saja yang digabung menjadi satu rangkaian. Kemudian para penumpangnya memang tidak sebanyak LRT Jabodebek ataupun sebanyak KRL. Nanti kalau misalnya 1A dan 1B tersambung, apakah keretanya akan diperpanjang atau ditambah rangkaiannya, kita belum tahu. Kemungkinan harusnya iya, karena akan banyak penumpang yang akan menggunakannya, kurang lebih seperti itu. Namun bagi sahabat-sahabat kami yang dari Dirjen Kereta Api ataupun yang dari transportasi, silakan berbagi pengalaman dan juga sharing knowledge. Heading time ataupun waktu tunggu di antara jadwal kereta adalah 10 menit di sini. Kereta LRT Jakarta ini menggunakan listrik aliran bawah atau LAB, jadi memang kita tidak melihat adanya tiang-tiang listrik ataupun listrik aliran atas yang memiliki kabel-kabel, sehingga kalau kita lihat bagian atas ini benar-benar kosong ya. Nah, listrik aliran bawah itu berupa satu rel lagi yang ada di sekitar 2 rel. Nah, rel itu biasanya disebut dengan rel ketiga, dan itulah yang akan mencatu atau memberikan daya kepada kereta dalam bentuk daya listrik, sehingga memutar motor dari si kereta dan bergerak maju. Baik, kita akan lihat sedikit ke arah perempatan Arion. Di bagian bawah sini adalah ujung dari slab track ataupun trek beton rel kereta LRT dan masih terputus ya. Inilah paling akhir yang dibangun di tahun 2019, dan saat ini kita lihat di depan sana ada rotary drill rig ya yang berfungsi untuk menggali. Nah, nampaknya mungkin persiapan dari tiang-tiang pancang ataupun juga hal-hal lainnya terkait dimulai konstruksi dari layang LRT Jakarta ke arah Jalan Pemuda sampai ke arah Manggarai, ataupun memang kalau bisa itu menuju ke arah Duku Atas. Nah, keretanya hanya parkir di sini atau stabling, nantinya akan dinaiki kembali oleh para penumpang. Kereta akan bermanuver pindah trek ya, bukan di arah kita, tapi pada saat keluar dari stasiun ini ada manuver treknya untuk pindah ke sisi kanan. Nah, memang kalau kereta itu bukan di kiri ya jalurnya, tapi di kanan untuk melajunya. Di bagian ujung kita melihat ada besi di rel, itu tentunya untuk menahan apabila in case mungkin pada saat kereta mengalami gagal rem, jadi tidak sampai nabrak jembatan penyeberangan ini ataupun ke arah depan lagi menuju ke ujung jembatan. Baik, ini adalah area integrasi stasiun LRT Jakarta Velodrome dengan Transjakarta tadi ya, Rawamangun Pemuda. Kita akan naik ke keretanya. Di sini platform screening door ataupun pintu otomatis dibuat lebih tinggi dari yang biasa kita lihat untuk mungkin KRL ataupun KRL mungkin tidak ada ya, seperti Transjakarta, dikarenakan tadi rel ketiga yaitu rel ataupun besi panjang yang dipergunakan mungkin saat ini dalam bentuk aluminium kali ya, komposit seperti itu, untuk mengalirkan listrik. Dan listriknya memang bertegangan tinggi, jadi apabila tidak dipagar tentu membahayakan para penumpang yang misal in case terjatuh ke area rel seperti itu.
Ya, kita sudah sampai di stasiun Equestrian. Keretanya menggunakan sepertinya ya GOA level 2, jadi bukan level 3. Tetap ada masinis dan train attendant, dan masinis menjalankan kereta sepenuhnya untuk bergerak ataupun juga pengereman dan seterusnya lagi. Nah, masalah pengereman tadi juga kita sudah coba, kemudian sebelumnya sudah pernah naik juga. Pengeremannya memang cukup baik ya. Mudah-mudahan LRT Jakarta dapat improvement untuk masalah pengereman, serta perawatannya yang kemarin 18 trainset kita tunggu semoga cepat selesai dan perjalanan dari penumpang normal kembali. Halo semuanya, kita berada di LRT Jakarta Station Equestrian, mau ke arah Velodrome. Keretanya udah datang. Baik, kita akan masuk kembali dari area stasiun Equestrian di sekitar sini menuju ke arah Velodrome. Velodrome. 3 menit lagi. Oke. Siap, terima kasih. Tadi Pak Menteri ke sini. Betul, tadi di Velodrome aja. Oh, saya kira dia kereta ke sana enggak. Ya, mudah-mudahan diperpanjang lah ya. Manggarai. Berarti keretanya harus ganti ini. Panjangan dikit gitu ya kan? Baik, jadi tadi pagi Pak Menteri bersama Pak PJ dan pejabat lainnya hanya di sekitar Velodrome meresmikan groundbreaking dimulainya proses pembangunan konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B. Heading time sama ataupun waktu tunggu di sini kurang lebih 10 menit di antara kereta dan kereta lainnya. Kita masih ada sekitar 2-3 menit lagi untuk melihat-lihat suasana yang ada di sini. Stasiun LRT Jakarta cukup bersih ya, kemudian lega ya, lalu dilengkapi juga dengan tadi kita lihat ada area-area komersial yang berjualan dan juga mungkin ada fasilitas-fasilitas umum lainnya. Baik, kita sudah masuk di kereta lagi. Ini rangkaiannya terdapat 2 rangkaian ya, 2 gerbong, kemudian dalam 1 rangkaian dan disambungkan dengan model akordion ya di bagian tengah. Ini barusan keretanya ngerem dan kita tidak begitu ketarik. Kita sudah sampai kembali di stasiun Velodrome. Di sini petunjuk-petunjuk yang ada di bagian lantai ini juga cukup sangat lengkap bagi yang menunggu, ada di pinggir. Kemudian untuk keluar ada jalur tengah ya, dilengkapi dengan guide block atau ubin berwarna kuning bagi para difabel dan tunanetra. Kita akan melihat area konstruksi dari jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan stasiun ini dengan halte Transjakarta yang ada di perempatan Arion di sekitar Rawamangun. Ini tadi stage-nya atau pentasnya dipakai untuk Pak Menteri dan Pak PJ nampaknya bersama para pejabat. Nah, saat kita keluar dari stasiun di sini harus tapping, ini tapping out dan ini masih masuk ke dalam sistem dari LRT Jakarta. Kemudian nanti pada saat kita ke halte Transjakarta kita akan tapping kembali. Memang belum ada integrasi khusus antara stasiun LRT dengan halte Transjakarta ataupun sistem Transjakarta. Kita akan menyusuri koridor dari JPO ini. Tampaknya ada yang mengambil gambar ya untuk keperluan dokumentasi mungkin. Baik, kita bisa melihat ke arah bawah. Ini tadi drilling mesinnya ataupun drilling rignya sudah mulai dinyalakan nampaknya, dan di situ sudah mulai kebongkar sedikit. Kemudian ini adalah arus kendaraan dari arah Pulau Mas. Dan di sana adalah stasiun Velodrome.
Tadinya LRT Jakarta akan dipergunakan untuk membawa ataupun sebagai media transportasi para atlet Asian Games, karena di sini terdapat stadion, kemudian juga ada pacuan kuda, mungkin ada tempat olahraga lainnya. Namun tidak selesai tepat waktu pada waktu itu, sehingga akhirnya dioperasionalkan pada 2019 ya, akhir 2019 di 1 Desember. Nah, ini adalah koridor yang menghubungkan antara halte yang di bagian bawah dengan stasiun. Cukup panjang ya. Kenapa dibuat ke arah sana? Karena haltenya sendiri berada persis di perempatan di sekitar Arion. Kalau langsung menyeberang maka tangganya akan zigzag ya, turun ke bawah, dan itu mungkin menyulitkan bagi para lansia, anak kecil dan seterusnya. Tidak ada lift ya langsung ataupun travelator di sini, jadi memang harus berjalan menyusuri jembatan penyeberangan udara. Untuk keamanan, jembatan ini dilengkapi dengan pagar di kedua sisinya. Untuk nilai estetika dibuat seperti ini ya, ada semacam rangka-rangka ya. Lalu di bagian atas JPO ini dilengkapi dengan atap ataupun shelter, sehingga tidak membuat para calon penumpang LRT Jakarta atau para penumpang halte Transjakarta kehujanan ataupun kepanasan. Ya, dibutuhkan memang usaha untuk berjalan di sekitar sini, namun bisa dihitung sebagai olahraga. Kurang lebih jaraknya mungkin 100 meter lah ya, 100 sampai 150 meter sudah sampai di area halte Transjakarta. Jadi landai saja, tidak ada anak tangga, namun landai seperti ini aksesibilitasnya. Di sini agak menyempit karena bagian samping ini dipergunakan untuk mungkin petugas. Oke, kita sudah sampai di halte Pemuda Rawamangun dan disambut langsung oleh 2 gate, tinggal kita tapping dan ini sudah masuk ke sistem akses dari Transjakarta. Nah, ini platform screening door, jadi memang pintu otomatis yang akan terbuka dan tertutup. Pada saat bis datang dia akan terbuka, pada saat bis sudah melewatinya dia akan tertutup, sehingga para penumpang yang membawa anak kecil ataupun penumpang yang kurang aware aman berada di dalam halte ini. Kita akan keluar lagi karena memang kita tidak akan kemana-mana. Maksudnya kita tidak naik Transjakarta ya, kita akan melihat dari bawah untuk sisi Jalan Pemuda yang sudah mulai ditutupi dengan panel-panel di bagian tengahnya, dan ada satu halte di depan sana yang saat ini bagian jalur Transjakartanya sudah ditutup ya, dan kita juga lihat sudah ada alat berat di sekitar situ. Ini dia. Baik, kita berada di depan dari Mall Arion Plaza atau Arion Mall ya, Arion Mall sekarang. Di sini sudah terdapat satu crane Sunny berwarna merah. Lalu ada tulisannya LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai di spanduknya, dan sudah ditaruh panel-panel di atas dari barrier beton. Jadi bis Transjakarta tidak lagi lewat di area tersebut, tapi sudah menggunakan jalur kendaraan bermotor yang biasa. Di sebelah kanan ini halte yang di depan Mall Arion, sementara kadang-kadang di sore hari seperti biasa ditempati oleh para pengendara roda 2 yang memarkirkan kendaraannya di situ. Jadi selain ada rotary drill rig yang ada di sana ataupun mesin bor lah lebih tepatnya seperti itu, ada juga crane. Kemudian kita juga tadi melihat ada ekskavator yang sudah berada di dalam area yang ditutup panel-panel persisnya di depan Mall Arion. Nah, panel-panelnya ternyata juga tadinya kita mengira cuma di area sini,
Namun setelah kita melewatinya cukup jauh ke depan, kita akan menyusurinya nanti setelah di video berikutnya ya. Kita akan menyeberang untuk melihat lebih dekat dari mesin drilling rignya, rotari, karena dia memang berputar seperti itu dan mulai menggali. Area di sudut dari stadion velodrome di sini ditutup dengan panel juga, sama karena merupakan bagian dari area konstruksi yang akan segera dilanjutkan karena sudah dimulai prosesnya pada hari ini. Selain panel, di sini di pinggir tadinya ada trotoar ya, ditutupi dengan barrier plastik berwarna merah. Kemudian tulisan informasi untuk proyek pekerjaan lanjutan dari LRT Jakarta terpampang cukup besar di panel tersebut. Nah, pelaksananya adalah Jakpro yang assign oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ini mesin rotary drillnya. Kenapa dibilang rotary? Jadi kayak mutar ya, ini seperti ini nih. Nah, diputar sehingga membuat lubang. Sesuai dengan standar keamanan, di sini harus memakai helm ya, sepatu yang safety, serta alat pelindung diri lah, lebih tepatnya APD. Ada satu pohon di sekitar sini, kemungkinan akan dibongkar ya, dikarenakan area ini akan nantinya menjadi manuver berbelok ke kanan dari LRT Jakarta. Untuk warga tadi yang akan berjalan kaki, disiapkan area sedikit di depan panel dan dibatasi dengan barrier plastik seperti itu. Akhirnya setelah dari 2019 ya, maka hari ini si stasiun velodrome tidak lagi berhenti di sini jalurnya, dan segera akan berlanjut menuju ke Jalan Pemuda, kemudian ada Jalan Pramuka, lalu ke arah Manggarai ya. Memang akan ketemu dengan jalan tol dalam kota bypass, kemudian akan ketemu dengan flyover Matraman dan seterusnya. Semoga lancar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.